Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hambatan pembelajaran matematika. Anggota kelompok 4 yaitu Adelia Prihartini, Farah Yulistia, Nur Amalia Tunisa, Sri Septiani, dan Siti Kulsum. Next. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai pengertian, yang kedua faktor internal, yang ketiga faktor eksternal, yang keempat peran guru dan sekolah, dan yang terakhir yaitu peran siswa. Yang pertama yaitu mengenai pengertian hambatan belajar. Hambatan belajar adalah gangguan yang dimiliki siswa terkait dengan faktor internal dan eksternal pada anak yang menyebabkan kesulitan otak dalam mengikuti proses pembelajaran secara normal dalam hal menerima, memproses, dan menganalisis informasi yang didapat selama pembelajaran. Hambatan belajar ini akan terlihat dari hal yang ditampakkan dalam pembelajaran dan juga terlihat dari hasil belajar siswa. Adapun hambatan yang dialami siswa itu perlu dipelajari termasuk dalam jenis hambatan yang sama apa sehingga dapat diatasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada faktor internal. Faktor internal adalah hal-hal yang berasal dari dalam diri siswa. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri siswa, seperti kesehatan, bakat minat, motivasi, dan intelijensi. Kesehatan yang buruk, kurangnya motivasi untuk belajar, serta intelijensi yang kurang dapat mengakibatkan siswa terhambat dalam belajar matematika. Faktor internal meliputi gangguan atau ketidakmampuan psikofisik siswa, yaitu yang pertama bersifat kognitif, yang kedua bersifat afektif, yang ketiga bersifat psikomotor. Yang pertama bersifat kognitif atau ranah cipta, antara lain seperti rendahnya kapasitas intelektual atau intelijensi siswa. Yang kedua, bersifat afektif atau ranah rasa, antara lain seperti labilnya emosi dan sikap. Yang ketiga, bersifat psikomotor atau ranah karsa, antara lain seperti terganggunya alat-alat indera penglihatan dan pendengaran, yaitu mata dan telinga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang ketiga ada faktor eksternal. Pengertian faktor eksternal ada 3 menurut para ahli. Yang pertama Daud, tahun 2012. Faktor eksternal adalah hal-hal yang berasal dari luar diri siswa, antara lain fasilitas belajar seperti buku-buku pembelajaran, alat tulis, dan sarana lain yang berkaitan dengan kegiatan belajar. Yang kedua, menurut Firmansyah tahun 2017, faktor eksternal dapat mencakup faktor sosial yang dapat mencakup faktor keluarga, faktor sekolah, teman bermain, dan lingkungan masyarakat yang lebih luas. Yang ketiga, menurut Christine dan Rahayu tahun 2016, faktor eksternal meliputi guru sebagai pembimbing belajar, prasarana dan sarana pembelajaran, kebijakan dan penilaian, lingkungan siswa di sekolah, dan kurikulum sekolah. Menurut Umar, tahun 2015 menjelaskan mengenai ketiga hal dalam faktor eksternal, yaitu yang pertama lingkungan keluarga.
Keluarga merupakan lingkungan terkecil tempat anak dilahirkan. Keluarga merupakan tempat pertama dan utama untuk anak tumbuh dan berkembang. Perilaku orang-orang di dalam keluarganya akan mudah mempengaruhi anak dalam bertingkah laku. Bila lingkungan keluarganya adalah keluarga yang senang belajar, maka anak juga akan cenderung senang belajar. Itulah sebabnya keluarga memiliki peranan penting dalam mengorganisir kondisi belajar di dalam keluarga. Yang kedua, lingkungan sekolah. Sekolah merupakan suatu institusi pendidikan formal di lingkungan sekolah. Cara guru menyampaikan materi akan mempengaruhi minat belajar siswa yang pada akhirnya berujung pada hasil belajar siswa. Begitu pula dengan teman sekelasnya, fasilitas pembelajaran, keamanan, dan kenyamanan. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Dalam lingkungan masyarakat, pendidikan yang diterima anak lebih kompleks. Hal tersebut terjadi karena di lingkungan masyarakat berkumpul berbagai orang dari kalangan, unsur, dan latar belakang yang berbeda. Di sini terdapat kalangan anak-anak, remaja, dewasa, sampai lansia. Relasi yang dijalin oleh anak dalam lingkungan masyarakat akan mempengaruhi minat belajarnya, yang pada akhirnya berujung pada hasil belajarnya juga. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya, ada peran guru dan sekolah dalam mengatasi hambatan belajar matematika. Di sini peran guru dalam mengatasi kesulitan belajar matematika yaitu dengan cara memberikan contoh, berpendampingan, dan motivasi. Menggunakan media pembelajaran dan mengadakan evaluasi secara berkala menjadikan guru tidak hanya menjelaskan tasnya sebagai pendidik namun juga sebagai pembimbing. Menurut Wardani tahun 2013, sekolah merupakan salah satu komunitas yang bertujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pendidikan dengan bagian terpenting yang ada di dalamnya adalah siswa. Selanjutnya ada upaya yang dapat sekolah lakukan dalam menangani hambatan belajar siswa. Yang pertama, mengembangkan manajemen sekolah yang memungkinkan tersedianya sarana dan prasarana pokok yang dibutuhkan untuk kepentingan pembelajaran siswa, seperti ketersediaan alat tulis dan tempat duduk ruang kelas. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang nyaman dan terbebas dari berbagai gangguan, seperti tindakan kekerasan fisik baik yang dilakukan oleh guru, teman, maupun orang-orang yang ada di sekitar sekolah. Yang ketiga, mengoptimalkan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Pelayanan bimbingan dan konseling dapat dijadikan sebagai kekuatan inti di sekolah guna menghilangkan dan mengurangi hambatan belajar siswa. Misalnya melalui kegiatan bimbingan kelompok, konseling kelompok, atau kegiatan ekstrakurikuler. Selanjutnya, ada upaya yang dapat guru lakukan dalam menangani hambatan belajar siswa, yaitu yang pertama menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, yang kedua selama kegiatan pembelajaran berlangsung, guru selayaknya dapat mengembangkan sense of humor dirinya maupun para siswanya. Yang ketiga, melakukan kegiatan selingan, misalnya game atau kuis. Yang keempat, sesekali melakukan kegiatan pembelajaran di luar kelas agar siswa tidak merasa bosan. Yang kelima, memberikan materi dan tugas dengan tingkat kesulitan yang moderat, artinya tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit.
Selanjutnya, mengembangkan sistem penilaian yang menyenangkan dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan penilaian diri atas tugas dan pekerjaan yang telah dilakukannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Lia. Selanjutnya, peran siswa dalam mengatasi hambatan belajar matematika. Berdasarkan fakta tersebut, siswa merupakan manusia yang berharga di mata Allah sekalipun mereka memiliki banyak keterbatasan. Sudah selayaknya setiap dari siswa berjuang atas diri mereka sendiri demi sebuah pencapaian belajar yang pada akhirnya untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam proses belajar, bisa saja siswa mengalami hambatan. Sebagai pembimbing dan penyedia layanan, guru dan sekolah harus mampu membantu siswa dalam menangani setiap hambatan yang dijalani oleh siswa. Akan tetapi, tidak hanya berhenti sampai di situ. Siswa yang merupakan objek yang mengalami hambatan belajar tersebut perlu untuk mengambil andil dalam mengatasi hambatan belajar mereka. Sikap siswa yang merespon positif terhadap mata pelajaran akan membawa dampak yang baik dalam proses belajar. Begitu juga sebaliknya, seperti yang dikatakan oleh Maesaroh pada tahun 2013. Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban. Begitu juga dengan siswa di dalam proses pembelajaran. Mereka berhak untuk mendapatkan pengajaran dari guru-guru di sekolah. Sebaliknya, siswa juga memiliki kewajiban, yaitu kemauan untuk belajar. Ketika siswa menemui hambatan belajar, sudah menjadi kewajiban bagi siswa setidaknya berusaha untuk mengurangi hambatan belajar tersebut. Ada beberapa cara yang dapat siswa lakukan dalam rangka mengatasi hambatan belajar yang mereka alami. Akan tetapi, bagian yang terpenting adalah para siswa harus memiliki keaktifan belajar. Belajar merupakan proses aktif karena siswa tidak akan dapat mencapai hasil belajar yang optimal jika siswa tidak turut serta dalam berbagai kegiatan belajar, yang mana tindakan tersebut adalah respon siswa terhadap stimulus guru, seperti yang diungkapkan oleh Surya pada tahun 2015. Selanjutnya, penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Siswa tidak dapat menyelesaikan soal dengan indikator yang menerapkan konsep rata-rata atau median pada soal pemecahan masalah, baik yang tersaji dalam bentuk diagram, yaitu batang, garis, dan lingkar, maupun yang tersaji dalam soal cerita. Kondisi ini terjadi disebabkan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, siswa tidak mengetahui konsep apa saja yang diperlukan dalam menyelesaikan soal seperti itu. Lalu siswa tidak memahami secara utuh konsep rata-rata. Lalu siswa tidak memahami syarat atau batas nilai. Lalu siswa lemah dalam melakukan operasi hitung aljabar, serta siswa salah melakukan perhitungan. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.